seumpama pasang suami istri yang sudah menikah, juga sudah sangat lama, kemudian anaknya juga sudah dewasa, tetapi keadaannya Ustadz itu masih miskin. Disebutkan di sini keadaannya sangat miskin sekali. Iya. Padahal saya lihat mereka juga sudah banyak ikhtiar, Ustadz. Kalau kita mendapati hal seperti ini, apakah itu kita bisa sebut bahwa itu sudah takdir mereka begitu, Ustadz? Iya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini itu bagaimana kita mencari kebahagiaan. Kita ingin bahagia di dunia ini, terutama nanti di akhirat. Di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita selalu mempersepsikan bahwa kebahagiaan itu harus dengan harta. Ini yang masalah. Kalau selalunya kita persepsikan bahwa bahagia itu pasti kaya, kaya itu pasti bahagia, kaya itu pasti baik. Intinya tidak selalu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin orang yang hidupnya sederhana atau bisa jadi miskin, tetapi Allah berikan kebahagiaan dan berikan karunia yang lain. Allah berikan rezeki dalam bentuk kesehatan. Allah berikan rezeki dalam bentuk anak-anak yang taat. Allah berikan rezeki dalam bentuk keluarga yang harmonis. Ini kan semua karunia besar yang kadangkala tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya materi. Berapa banyak orang yang memiliki harta tetapi hidupnya tidak pernah tenang. Atau mungkin ia mendapatkan harta yang banyak, di waktu yang sama ia juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit misalnya. Jadi tidak selalu rezeki itu, karunia Allah Subhanahu wa taala itu menyangkut hal-hal yang sifatnya materi. Ada hal-hal yang luput kadang kita syukuri. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, berapa banyak orang kaya raya tapi Allah uji dengan penyakit. Hartanya juga habis untuk berobat. Ia ingin seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ingin sehat. Rumah tangga yang harmonis. Mungkin ada orang yang kaya raya tapi rumah tangganya belum tentu harmonis. Belum tentu mendapatkan ketenangan batin karena yang ada adalah pertengkaran. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan untuk banyak-banyak melihat orang yang ada di bawah kita. Jangan selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang yang nampaknya di atas kita dari sisi dunia. Kalau kita biasanya selalu memandang orang di atas kita dari sisi dunia, ini yang membuat kita semakin tidak tenang dalam kehidupan ini. Semakin susah untuk kita bersyukur. Kalau selalunya yang kita lihat, kok teman saya ini lebih sejahtera, kok teman saya ini misalnya anggaplah gajinya sudah sekian tiap bulan, sementara saya begini-begini saja. Padahal ada hal-hal yang luput untuk kita syukuri. Alhamdulillah saya sudah punya anak. Berapa banyak teman saya mungkin ada uangnya, mungkin karirnya bagus, tapi belum tentu diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah hidup ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang uji beragam. Ada yang Allah uji mungkin seperti penanya tadi, sudah sekian lama yang berjuang tapi masih juga prasejahtera. Tapi Allah berikan karunia mungkin dalam bentuk yang lain, kesehatan, rumah tangga yang harmonis, anak yang tidak nakal. Dan seterusnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait permasalahan takdir, yang dituntut setiap kita itu berusaha yang terbaik, sebaik-baik ikhtiar dan sebaik-baik doa. Yang tidak boleh kita berlindung di belakang takdir atau atas nama takdir atau atas nama tawakal, tidak berusaha, tidak juga berdoa, setelah itu berlindung di belakang takdir. Ini kan sudah takdir. Padahal ia tidak berusaha, ada potensi yang begitu banyak yang Allah berikan pada dia. Dia bisa bekerja, dia bisa mencari peluang-peluang rezeki yang lain, tetapi dia abaikan itu, dia tidak maksimalkan, sehingga ia tidak mendapatkan yang seharusnya apa yang mungkin bisa ia dapatkan. Kemudian juga berdoa. Mungkin ia berusaha selama ini, sudah sekian tahun, tetapi kok nampaknya tidak berkah. Masih juga prasejahtera, boleh jadi ia lupa atau jarang berdoa. Maka penting dua hal ini kita gandengkan, yaitu usaha ikhtiar kita secara maksimal, kemudian doa kita juga yang perlu maksimal. Setelah kita melakukan hal ini, nampaknya kita sudah maksimal berusaha, maksimal juga berdoa, tetapi Allah ternyata memberikan ketentuan yang lain. Qadarullahi wa masya'a fa'al. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa yang terjadi maka itu merupakan kehendak Allah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, di setiap
di setiap keadaan. Yang penting itu tadi, kita sudah maksimal berusaha, maksimal berdoa, ternyata Allah berketetapan yang lain, maka al-khairu fi makhtarahullah. Yang terbaik adalah apa yang Allah putuskan pada kita. Iya, dan jangan selalu dipersepsikan, dianggap bahwa kebahagiaan dan karunia itu selalu sifatnya materi. Ini namanya materialistis. Tidak seperti itu. Di dalam agama kita jalan-jalan bahagia itu begitu banyak. Meskipun kami tidak mengatakan bahwa materi itu tidak penting tentu saja. Tetapi itu hanyalah satu faktor dari sekian banyak faktor orang mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ada hal-hal positif yang harus kita lihat dalam diri kita. Jangan selalu persepsi kita ini negatif. Hal-hal yang kurang pada diri kita yang selalu kita lihat, kurang uang dan seterusnya, padahal ada hal-hal positif yang bisa kita bangun pada diri kita. Alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah rumah tangga kita harmonis, alhamdulillah dijauhkan dari bencana dan malapetaka. Wallahu taala alam.